Baik teman-teman, sebelum kita mau mulai acaranya lagi nih, teman-teman atau Bapak Ibu bisa untuk on cam terlebih dahulu ya. Baik. Selamat sore Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar Ngobrol Bareng Medalis Emas OSN yang diselenggarakan oleh Haro Education. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang, maka kenalan dulu nih sama aku. Kenalin, nama aku Muhammad Zaki Amir, sekarang biasa dipanggil Zaki, aktif sebagai mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia Angkatan 2023. Dan aku akan menjadi moderator dalam acara sore kali ini. Nah, teman-teman, hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan kisah perjalanan dan tips sukses dari Kamades. Mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir di Zoom ini udah kenal sama Kamades. Beliau telah memperoleh medalis emas OSN Ekonomi dan emas IO atau International Economic Olympiad. Dan sekarang Kamades menempuh pendidikan S1 di Singapura, lebih tepatnya di NUS atau National University of Singapore, jurusan ekonomi yang linear nih sama apa yang sudah diraih oleh Kamades dengan beasiswa penuh BIM atau beasiswa Indonesia Maju. Keren banget nggak sih teman-teman? Udah dapat medali emas OSN, kemudian juga udah dapat emas di internasional, kemudian juga udah kuliah di Singapura dan BIM atau beasiswa Indonesia Maju. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke acara inti hari ini, yaitu sharing session dengan Kamades. Mari kita dengarkan langsung pengalaman dan tips sukses dari Kamades. Mungkin teman-teman di sini penasaran, gimana sih perjuangan Kamades dari nol mungkin ya, hingga bisa meraih medali emas di OSN dan IEO, kemudian dapat beasiswa penuh di NUS. Mungkin Kamades bisa diambil alih. Terima kasih banyak, Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Ahmadius Ihsan Chandra, bisa dipanggil Mades. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang udah datang ke sini. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang tadi ya, saya itu namanya Muhammad Ahmadius Ihsan Chandra, bisa dipanggil Mades. Saya besar di Sawangan, Depok. Terus sekolah di Tangerang Selatan. Mungkin teman-teman ada orang Depok atau Tangerang Selatan juga. Udah itu aja paling. Bisa next slide mungkin Kak. Saya SMA di SMA Karisma Bangsa di Tangerang Selatan. Jadi ini kelas saya pas SMA. Di SMA saya ini saya jurusan IPA ya. Jadi ekonomi itu kan IPS. Jadi saya pas itu lintas jurusan pas SMA kayak gitu. Nah, dan saya sekarang lagi kuliah ekonomi di NUS. Seperti Zaki juga jurusan ekonomi. Jadi kegiatan saya di NUS mayoritas adalah kuliah gitu. Tapi di NUS saya juga ya yang di kiri ini saya lagi belajar sama teman-teman saya di ruangan belajar. Itu kayaknya mayoritas hari saya. Lalu tapi saya nggak cuma belajar doang. Saya juga main futsal, saya juga main band dan juga suka masak gitu di sela-sela waktu belajar. Mungkin begitu. Dan mungkin sebelum masuk ke sesi wawancara intinya, saya mau ceritain sedikit tentang perjalanan saya menuju OSN ekonomi gitu dan selama menjalani OSN. Awal saya kenal dengan ekonomi itu pas saya kelas 9 SMP. Jadi pas itu di sekolah saya dapat pelajaran ekonomi pertama kali di sekolah. Nggak tahu kenapa bisa dapat. Jadi SMP saya pas itu juga IPA, tapi tiba-tiba juga dapat ekonomi. Terus saya rasa pelajaran ini seru gitu. Dan karena saya rasa pelajaran ini seru, pas liburan naik kelas 10 karena nggak tahu mau ngapain kan liburnya panjang banget gitu, kenaikan dari SMP ke SMA, saya jadi suka nonton YouTube dan baca komik yang berhubungan dengan ekonomi. Dan saya jadi punya target untuk mungkin ikut Olimpiade Ekonomi gitu. Karena pas SMP sendiri, saya berkali-kali nyoba untuk ikut Olimpiade, tapi nggak pernah keterima masuk ke tim sekolah bahkan. Jadi karena sekolah saya itu banyak yang pemenang Olimpiade,
Jadinya saya pas itu kelas 7 sempat nyoba untuk ikut Olimpiade Matematika, dan kelas 8 sempat nyoba ikut Olimpiade IPA. Dua-duanya nggak keterima gitu, bahkan di fase sekolah. Makanya saya mungkin gara-gara itu juga nyoba yang baru gitu, nyoba ekonomi. Jadi saya belajar terus naik ke kelas 10, akhirnya bisa keterima di tim Olimpiade Ekonomi. Itu saya udah senang banget karena akhirnya bisa ketemu kakak-kakak yang ngerti ekonomi juga dan tertarik di ekonomi, jadi bisa belajar bareng gitu kan sama kakak-kakak kelas. Keterima di tim Olimpiade sekolah. Nah, terus dari situ sekolah ikut ngelatih, saya juga ikut belajar sendiri, dan di situ saya ikut lomba-lomba online yang mungkin nama lombanya jangan disebut di sini ya. Itu lomba-lomba online yang banyak di Instagram, Instagram gitu lah. Terus dapat medali-medali, saya PO medali gitu dan lain-lain. Eh, Terus sempat juga eh, apa ya, ikut lomba-lomba universitas juga yang lumayan bergengsi, tapi kalah terus pas kelas 10 itu dan kelas 11 karena ilmunya juga masih belum belajar banyak gitu, belum paham banget. Terus sempat ikut KSN juga pas kelas 10, terus cuman sampai provinsi, nggak lolos ke nasional. Terus pas kelas 12 baru saya ikut lomba-lomba universitas lagi. Pertama kali itu ikut Compact dari UI, dari kampusnya Zaki nih. Terus secara beruntung bisa menang gitu. Karena pas itu soalnya kalau nggak salah banyak banget ya Zak, kayak ada 100 atau 200 gitu pilihan ganda. Saya nembak soalnya hampir setengah lebih lah. Tapi tiba-tiba lolos, terus dari lolos itu karena ke bawah seneng, akhirnya juara 3 gitu. Terus dari situ saya ikut lomba-lomba lagi, dan alhamdulillah bisa menang lumayan banyak lomba. Sampai OSN juga, dan ikut Platnas dan IEO gitu. Mungkin itu secara singkat gambarannya perjalanan saya di ekonomi gitu. Sampai sekarang bisa kuliah di jurusan ilmu ekonomi. Yang dulu mungkin nggak kebayang pas SMP gitu kan, karena pas SMP saya fokusnya karena jurusan IPA ya ke IPA, ke matematika gitu lah. Mungkin itu dari saya. Oke, Mades. Terima kasih banyak atas sharing sessionnya singkatnya dari Kak Mades. Nah, Kak Mades, sekarang aku pengen nanya-nanya nih sama Kak Mades. Ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin Kak Mades bisa jawab sekaligus cerita dikit-dikit kali ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama Kak Mades, kan yang kita tahu ya Kak Mades, di Indonesia itu ada 9 bidang mata pelajaran yang ada olimpiadanya nih. Dan kenapa dari 9 bidang itu, aku pengen nanya sama Kak Mades, kenapa harus ekonomi nih Kak? Mungkin Kak Mades bisa jawab. Baik, makasih banyak Zafir pertanyaannya. Saya tertarik ekonomi karena saya penasaran sih lebih banyaknya ya, karena saya penasaran tentang gimana dunia bekerja gitu. Ibaratnya ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari gimana orang itu membuat keputusan gitu kan, intinya adalah ilmu mengambil keputusan. Dan dari pengambilan keputusan itu banyak event-event besar yang terjadi gitu di dunia. Dan ibaratnya saya jadi penasaran gitu gimana ada sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana kejadian-kejadian besar di dunia itu terjadi. Jadi saya tertarik dengan ilmu itu. Termasuk pas itu kan, pas saya kenaikan ke kelas 10 itu lagi COVID. Nah, di COVID itu tuh banyak teori-teori konspirasi di dunia ini berseliweran gitu kan. Dan rata-rata mereka menggunakan approach dari ilmu ekonomi ini gitu. Jadi saya nontonin banyak YouTuber-YouTuber, misalnya mungkin boleh disebut ya. Misalnya ada Gamal, ada Ferry Irwandi gitu, ada Mardi Guwik dan lain-lain, dan Guru Gembul gitu. Saya suka nonton itu, dan mereka bahas ekonomi juga, dan akhirnya saya jadi pengen mempelajari lebih dalam. Dan mungkin di mindset saya, kalau misalnya saya ikut OSN nih, saya bisa ketemu orang-orang yang emang ngerti ke ekonomi itu, dan mungkin saya bisa ngerti dengan benar apa yang sebenarnya terjadi gitu di dunia ini. Kayak gitu sih. Oke, Kak Mades, thank you banget. Jadi awalnya itu mulai dari penasaran terhadap gimana sih
apa ya, teori-teori konspirasi saat COVID kenaikan kelas 10 Kamades itu approach-nya gitu memakai ilmu ekonomi. Sampai sekarang Kamades udah bisa kuliah di NUS jurusan ilmu ekonomi. Nah, sekarang karena udah ditanya nih kenapa ekonomi. Nah, sekarang pertanyaan kedua, dalam mengikuti apa ya, bidang ekonomi ini apa sih motivasi Kamades ya dalam mengikuti OSN dan IO hingga bisa mencapai medali emas di Kamades? Oh, baik, makasih Zak pertanyaannya. Mungkin sama kayak tadi sih kurang lebih. Jadi kan saya penasaran gitu. Dan saya ngerasa bahwa dengan saya ikut OSN ini kan saya bisa ketemu teman-teman yang bisa diajak omong tentang ekonomi juga, bisa ketemu guru-guru ekonomi. Dan mungkin saya bisa ketemu gini, jawaban dari rahasianya tuh apa gitu. Jadi saya pas di provinsi, wah ini nanti pas nasional bisa ketemu teman-teman yang lebih banyak nih. Dan mungkin pas Platnas bisa ketemu dosen-dosen yang keren-keren, yang mungkin bisa bisa menjawab pertanyaan saya gitu. Gitu sih. Jadi saya berusaha untuk ketemu orang yang lebih ahli dari saya di OSN ini. Dan mungkin pas itu saya incaran utamanya tuh bahkan bukan medali gitu. Saya ngincar bisa ketemu orang-orang itu malah dengan saya ikut OSN. Kayak gitu sih. Oke, Mades. Jadi pengen ngerasa bahwa kalau lolos ini bisa ketemu nih sama pakar-pakar ekonomi. Mungkin orang-orang yang Kamades ini udah pengen incar dari dulu. Oke, oke, Kamades. Thank you. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, selama perjalanan meraih medali emas itu, boleh nggak Kamades ceritain hingga dapetin medali emas OSN Kamades? Oh, mungkin gimana cara dapat medali atau apa Zak? Ya, Lebih itu. betul banget. Lebih ke gimana cara Kamades bisa mendapatkan medali emas OSN, Kak? Oke. Jadi untuk cara dapetnya sih saya juga nggak tahu ya karena banyak banget faktor yang nggak bisa dikendaliin. Tapi dari kita mungkin fokus ngendaliin yang bisa kita kendaliin dan sisanya kita doa gitu ke Tuhan kan. Kita serahin ke Tuhan yang bisa mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin dengan yang bisa saya kendalikan adalah saya pahamin benar materi yang saya tahu bakal keluar gitu. Materi-materi dasar di ekonomi. Saya baca buku, mungkin teman-teman di sini yang menekuni ilmu ekonomi juga tahu buku dari Gregory Mankiw, Principles of Economics. Terus ada Microeconomics dari Pindik, ada Macroeconomics dari siapa tuh? Blanchard ya. Nah, tapi sayangnya saya pas itu nggak baca buku-buku itu. Itu salahnya saya di situ. Jadi walaupun saya tahu buku-buku itu bagus, saya bukannya baca buku itu, saya malah nyari YouTube yang ngejelasin tentang buku itu gitu. Karena saya nggak tahu bener atau enggak, tapi mungkin saya lebih ke visual dan auditori ya gaya belajarnya. Jadi saya prefer nonton YouTube daripada baca buku. Jadi saya dulu kalau baca buku tuh suka ngantuk. Jadi itulah. Daripada saya belajar nggak efektif ngantuk, jadi saya milih nonton YouTube. Selain itu, saya juga latihan soal sama kakak-kakak kelas. Karena ada tim Olimpiade Ekonomi di sekolah gitu kan. Dan tiap minggu mereka ngedrill soal dan lain-lain. Jadi saya juga ikut ngerjain bareng mereka, terus saling belajar satu sama lain sama mereka gitu. Jadi itu mungkin juga pentingnya ada komunitas yang sesama di OSN gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti satu materi, kita bisa nanya ke mereka. Dan kalau misalnya kita ngerti dan mereka nggak ngerti, kita juga bisa jelasin. Karena menjelaskan materi itu juga salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan pemahaman kita gitu, memastikan kalau kita paham. Jadi saya pernah dengar gitu bahwa tingkatan pemahaman yang lumayan tinggi adalah ketika bisa menjelaskan dengan kata-kata yang gampang. Kayak gitu sih. Jadi saya juga pas itu dengan itu di pikiran saya akhirnya juga pas SMA sempat nyoba ngajarin adik kelas yang juga tertarik ke ekonomi gitu. Untuk meningkatkan pemahaman saya juga selain gitu. Sama ikut lomba-lomba itu juga penting sih, karena dengan ikut lomba-lomba kita bisa kenal dengan peserta-peserta lain, tahu di lapangan kemampuannya kayak gimana gitu. Kita harus sejago apa. Selain itu kita juga bisa belajar dari mereka, karena pasti banyak banget orang yang lebih jago dari kita gitu, sejago apapun kita pasti masih banyak orang yang lebih jago lagi gitu. Kayak gitu.
Oke, Kak Madis, thank you udah sharing. Jadi kalau bisa aku rangkum, Kak Madis ini gunain konsep stoikisme. Jadi ada faktor yang nggak bisa dikendalikan, berarti ya udah nggak usah dikendalikan. Dan ada faktor yang bisa dikendalikan, itu yang kita kendalikan. Nah, terus juga kita juga dengan talang dan belajar dengan belajar dan doa, mulai dari nonton YouTube, terus juga kemudian latihan soal. Kemudian juga penting juga buat kita tahu nih, kita tuh konsep belajarnya itu yang auditori kah atau visual kah atau kita yang baca buku kah? Karena kalau dari Kamade sendiri lebih ke auditori dan nonton-nonton YouTube. Kemudian juga Kamade juga nyaranin untuk ikut-ikut lomba supaya tahu nih kemampuan kita tuh di lapangan di realnya itu gimana sih dengan peserta lain gitu. Dan Kamade juga nyatet di sini kalau misalnya kalau nggak ngerti itu dicatat dan tanya karena nggak ngerti itu artinya bagus dan bagusnya lagi kalau misalnya kita punya komunitas nih teman-teman supaya nanti tahu kalau nggak ngerti tanya nih sama komunitas yang selinier dengan bidang kita. Nah, terus juga jangan lupa berdoa sih kalau kata Kamades. Oke, Kamades pengen nanya lagi nih pertanyaan selanjutnya. Berapa jam sih dalam sehari yang Kamades alokasikan untuk belajar OSN? Dan gimana cara menyeimbangkan dengan tugas sekolah dan kegiatan lainnya? Apalagi dulu Kamades ini jurusannya IPA ya. Jadi harus fokus ke kimia, fisika, dan lain-lain. Boleh Kamades? Baik, makasih Zak. Ini salah satu hal yang saya mungkin sesali ya pas itu karena saya nggak ngatur jadwal belajar pas SMA karena SMA sendiri kan udah sibuk ya dengan pelajaran-pelajaran yang ada di SMA, dengan OSIS, dengan apa ya, pas itu ya, organisasi-organisasi lain gitu kan, dengan ikut klub futsal dan lain-lain. Jadi saya belajar ekonomi sesempatnya gitu. Kalau misalnya ada waktu saya belajar. Tapi eh, yang bagus sih teman-teman sediakan waktu dalam 1 minggu itu didedikasikan untuk belajar ekonomi gitu. Karena saya pas SMA itu benar-benar belajarnya sesuai motivasi aja ya. Jadi karena saya emang penasaran, jadi pas lagi penasaran saya bisa misalnya nonton YouTube 10 jam nonton ekonomi doang gitu. Ngabisin misalnya setengah buku atau gimana, tapi dengan video ya. Video yang menjelaskan setengah buku gitu saya tonton 10 jam. Kalau motivasi lagi tinggi, cuman kalau nggak ada motivasi ya saya nggak belajar sama sekali. Jadi bagusnya teman-teman konsisten gitu tiap minggu belajar berapa jam. Dan kalau misalnya lagi ada motivasi ya udah belajar lebih banyak daripada jam yang teman-teman tentuin udah di planning untuk belajar ekonomi gitu sih. Oke, Kak Mades, thank you atas tipsnya ya. Jadi Kak Mades bilang kalau misalnya belajar itu lebih baik atau dianjurkan itu jangan pas lagi ada motivasi aja, tapi justru lebih baik direncanakan gitu ya, seminggu sebelumnya ataupun belajarnya juga dengan time blocking gitu ya, supaya kita lebih matang lagi gitu dalam pemahamannya. Dan juga yang paling penting adalah konsisten ya, karena percuma juga kalau misalnya kita cuman ngelaksanain apa ya, sistem kita cuman sekali dua kali gitu, tapi nggak konsisten setiap hari. Nah, thank you Kak Madis atas tipsnya. Nah, mungkin lebih spesifik lagi nih ya. Nah, kan Kak Madis belajar nih dalam time blockingan Kak Madis nih. Kira-kira materinya itu dari mana sih, Kak? Oke, Zak, makasih. Ya, tentang materi ini, jadi ada beberapa tingkatan yang aku pelajarin gitu dari kelas 10 sampai 12. Yang paling dasar tuh aku baca komik ekonomi, apa ya nama komiknya tuh, eh, Cartoon Introduction to Economics kayaknya, nama komiknya itu. Jadi pertama kali saya terpapar mungkin dari itu. Terus saya juga nonton Crash Course, itu juga yang kedua saya tonton itu Crash Course Economics di YouTube, saya habisin. Setelah itu baru saya masuk belajar ekonomi beneran tuh dari Jacob Clifford di YouTube juga. Jacob Clifford ini salah satu pengajar untuk tes AP di Amerika, Advanced Placement Test. Itu ujian UN-nya mereka. Jadi ini sebenarnya saya belajar untuk UN Ekonomi Amerika, tapi materinya masih sama kayak OSN gitu. Jadi saya nonton ngabisin Jacob Clifford, habis itu materi-materi dasar udah lumayan ke cover, akhirnya saya belajar dari YouTube namanya kuliah online ekonomi. Kalau nggak salah itu tuh pelajaran kuliahnya universitas terbuka yang diupload ke YouTube. Jadi saya nonton dari situ dan dari situ juga lumayan seru-seru materinya. Saya bisa diskusi sama teman-teman saya dari video-video itu karena jujur pas itu sama-sama nggak paham sebenarnya. Dan itu juga salah satu yang bikin penasaran gitu kan. Kita sama-sama nggak paham nih apa yang dijelasin di kuliah online ekonomi ini. Jadinya pas kita masuk pelatnas gitu, kita bisa sama-sama tanya ke dosen yang emang udah ngajar itu bertahun-tahun gitu.
Terus, tapi saya saranin untuk teman-teman yang mulai untuk belajar OSN sekarang, kayaknya persaingannya sekarang mulai lebih ketat lagi gitu kan. Anak-anak mulai banyak yang tertarik ke ekonomi. Mungkin saya saranin tadi baca buku-buku itu dari Gregory Mankiw, ada Principle of Economics, dari Pindik ada Microeconomics, dan dari Blanchard ada Macroeconomics, gitu sih teman-teman. Oke Kak Mades, thank you atas tips-tipsnya. Nah mungkin aku catat di bawah ya di Zoom chat supaya teman-teman juga bisa tahu nih sumber-sumbernya dari mana aja. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Kak Mades, kan kita juga tahu ya, kalau misalnya peserta yang hadir di sini mungkin dari berbagai kelas, ada yang kelas 10, 11, 12 itu, dan mungkin juga start mereka, ada yang udah start, ada yang udah nyampe OSN provinsi mungkin ya, atau juga mungkin udah ada yang perwakilan dari nasional. Nah, mungkin aku pengen nanya nih Kak Mades, gimana sih cara mulai belajar OSN ekonomi? Silakan Kak Mades. Oke, makasih banyak, Sal. Jadi, cara belajarnya adalah teman-teman harus pasang dulu di mindset teman-teman kalau ekonomi itu bisa dipelajarin gitu. Jadi ini bukan ilmu yang benar-benar mustahil yang cuma orang-orang tertentu yang bisa belajar, enggak. Jadi ekonomi ini ilmu yang sebenarnya lumayan mudah untuk dipelajari karena apa? Karena ini kan ilmu membuat keputusan gitu. Dan teman-teman membuat keputusan sehari-hari. Jadi teman-teman mayoritas sudah tahu ilmunya apa aja, tinggal teman-teman masukin ke framework yang dipakai secara global gitu. Dalam hal ini kebanyakan pakai apa ya sekarang? Classical dan Keynesian misalnya dan lain-lain gitu. Jadi tadi gimana cara mulai belajarnya adalah pertama teman-teman pasang dulu di mindset bahwa ini bisa dipelajarin gitu. Terus setelah teman-teman punya alasan untuk belajar ilmu ekonomi, mungkin teman-teman juga selama proses belajar itu teman-teman inisiatif untuk cari belajar sendiri juga gitu karena selain misalnya teman-teman ikut mapel ekonomi di kelas atau ikut les atau ikut yang lain-lain, teman-teman juga bisa cari-cari sendiri materi ekonomi di internet karena di zaman sekarang ini tentunya udah luas banget ya. Kita bisa nyari pelajaran di internet udah terbuka banget gitu. Bahkan sampai pelajaran-pelajaran S2, S3 itu mungkin udah ada di internet gitu. Jadi teman-teman bisa nyari materi sendiri dan selalu ingat kalau misalnya ada materi yang teman-teman nggak bisa, catat materi itu dan tanyain ke guru teman-teman. Jadi penting banget untuk bertanya gitu dengan materi-materi yang kita nggak bisa. Karena ketika kita punya pertanyaan dan pertanyaan itu terjawab, disitulah kita eh, mulai paham dengan materi itu. Lebih tepatnya kalau misalnya kita ada sesuatu yang kita nggak tahu dan kita cari tahu, disitulah kita sebenarnya sedang belajar. Kalau misalnya teman-teman selalu tahu aja, selalu bener aja, itu kayaknya namanya bukan belajar gitu. Jadi dalam proses belajar itu tentunya harus salah kayak gitu. Dan teman-teman jangan takut untuk salah, karena dengan salah itu kita malah belajar gitu. Mungkin itu sih. Oke, Kak Mades. Jadi kalau misalnya kurang pun ya, pertama kita harus punya mindset dulu nih ya. Kalau misalnya ekonomi itu bisa dipelajari oleh semua orang dan ekonomi itu adalah ilmu yang bisa dipelajari dan tidak eksklusif ya. Artinya tuh tidak ada alat khusus ataupun dan lain-lain gitu. Karena ekonomi itu sendiri juga merupakan ilmu yang mengambil keputusan gitu dan teman-teman juga akan setiap hari mengambil keputusan. Terus juga yang kedua, inisiatif untuk menggali materi sendiri karena di luar kelas juga justru proses belajar itu ketika kita mencari tahu dan ketika kita salah gitu kan. Jadi nggak selalu melulu benar. Dan yang ketiga itu mungkin disiplin bertanya. Jadi kalau misalnya ada hal yang ditanyakan, ditanya. Gitu. Nah, Kamades, pertanyaan untuk selanjutnya, apa sih tantangan terbesar yang Kamades hadapi selama proses persiapan OSN dan gimana cara ngatasinya nih, Kak? Baik. Eh, Tantangan terbesarnya kalau di ekonomi ini ada konsep namanya trade-off gitu ya. Dengan aku nyisihin waktu untuk belajar ekonomi, tentunya waktuku untuk pelajaran sekolah jadi berkurang gitu. Waktuku untuk organisasi, waktuku untuk main futsal, dan lain-lainnya jadi berkurang ya. Mungkin itu tantangan terbesarnya yaitu dengan waktu yang tertentu ini yang ada, yang tersisa setelah belajar ekonomi, gimana cara kita maksimalin itu gitu. Maksimalin waktu itu untuk mendapatkan hasil yang bagus di yang lain-lain. Itu sih tantangan terbesarnya. Jadi kadang kalau misalnya lagi persiapan OSN 2 minggu kayak gitu, terus kan sekolah tetap berlanjut gitu, ujian tetap berlanjut. Setelah selesai OSN,
misalnya setelah selesai OSN provinsi masih harus ngejar pelajaran sekolah, itu tentang tantangannya sih. Cuman serunya adalah dengan banyak ikut lomba-lomba ini jadi sering bolos kelas dan bisa liburan kemana-mana gitu. Walaupun kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya liburannya pas itu nggak tenang sih. Karena kita misalnya ada lomba di Malang, jalan-jalan ke Malang tapi besoknya ada ujian gitu. Jadi pas di perjalanan pulang juga nyicil-nyicil belajar untuk ujian gitu sih. Oh iya Kak Mades, jadi Kak Mades ini harus ngejar pelajaran sekolah harus lebih ekstra lagi usahanya ya, karena ada konsep trade-off gitu. Ketika Kak Mades pengen ngejar materi OSN, berarti Kak Mades sudah mengorbankan waktu futsalnya, waktu belajar di materi IPA-nya dan lain-lain. Oke Kak Mades, aku pengen nanya nih, dari seluruh perjalanan Kak Mades di bidang ekonomi, ada nggak sih Kak manfaat yang Kak Mades dapatkan dengan menjadi medalis OSN Kak? Oh, baik. Jadi yang pertama, medalis OSN itu dapat free pass ke UI. Mungkin teman-teman Zaki juga di UI banyak ya yang dari OSN gitu. Jadi emang karena ya itu sih, karena mungkin ada dosen UI di situ, jadi kita si lembaga OSN ini ngasih free pass masuk ke UI ekonomi, bidang ekonomi gitu. Terus yang kedua, manfaat setelah menjadi medalis OSN yang menurut paling aku syukuri itu adalah bisa ikut platnas. Karena di platnas ini kita dikumpulin dengan orang-orang, itu 30 orang yang sama-sama suka dengan ekonomi dan dengan dosen-dosen yang emang ngajar ekonomi gitu. Jadi di platnas ini adalah kesempatan untuk menjawab rasa-rasa penasaran yang udah terkumpul selama belajar ekonomi gitu kan. Karena dengan semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita nggak tahu kan. Dan di platnas ini saatnya kita untuk menjawab apa aja yang kita nggak tahu itu gitu. Dan medali OSN ini juga lumayan dianggap untuk daftar ke univ-univ baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ini juga lumayan berpengaruh ke teman-teman untuk keterima di universitas-universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Oke Kak Mades, thank you. Jadi kalau misalnya dirangkum ada manfaatnya itu pertama Free Pass UI atau lebih tepatnya FEB UI ya. Jadi nanti akan ada jalur untuk Olimpiade itu sendiri dan nanti Kak Mades sudah dapat Free Pass-nya. Kemudian juga ada Kak Mades juga berkesempatan untuk ikut Platnas. Di Platnas itu ada 30 orang yang berkumpul yang sama-sama suka ekonomi dan ada dosen-dosen ekonomi di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sekiranya bisa dijawab oleh dosennya. Kemudian juga dianggap berguna nih untuk daftar di UNIF karena ya siapa sih yang nggak mau nerima yang medalis gitu kan. Nah mungkin aku pengen nanya lagi nih Kak, untuk dampak OSN ke perkuliahannya gimana tuh Kak? Mungkin boleh jawab Kak Maris. Baik, Zak. Jadi itu kan tadi uh, manfaat dari medali OSN. Sekarang ke perkuliahan adalah kita dapat head start. Udah pernah belajar materi-materi yang pernah kita pelajarin pas OSN gitu ternyata keluar lagi di kuliah. Kalau misalnya kita belajar ekonomi pas kuliahnya ya. Dan tapi sebenarnya bukan berarti kalau teman-teman gak ikut OSN gak bisa kuliah FEB gitu. Jadi teman-teman di FEB juga banyak yang lebih pintar dari aku di Singapura yang mereka nggak pernah ikut Olimpiade sebelumnya gitu. Tapi ya gitu, dengan kita pernah belajar materi-materi itu, kita jadi setidaknya udah paham dikit-dikit konsepnya. Jadi pas kuliah tinggal mastering gitu. Dan kita jadi punya bahan pertanyaan yang bisa kita tanyain ke dosen untuk meningkatkan pemahaman kita juga. Karena kadang kalau misalnya kita belajar materi baru tuh kita bingung mau nanya apa gitu kan. Bahkan nanya apa aja bingung. Dan tapi karena misalnya kita udah belajar OSN ekonomi, kita jadi tahu harus nanya apa gitu. Dan manfaat selanjutnya adalah di kuliah itu kita dipaksa untuk belajar mandiri gitu kan. Jadi dengan terbiasa belajar di OSN mungkin manfaatnya adalah kita jadi terbiasa untuk belajar mandiri. Dan satunya lagi adalah terbiasa untuk penasaran. Karena dengan penasaran inilah kita bisa belajar dengan baik gitu. Dengan kita punya apa yang kita nggak ngerti, apa yang kita masih salah, kita tahu, sehingga kita bisa memperbaiki dari sisi itu biar pemahaman kita makin bagus gitu di kuliah. Oke Kak Maris, thank you banget atas jawabannya. Jadi kalau dirangkum pertama ada head start ya. Jadi teman-teman udah setidaknya ya udah punya
udah bisa ada yang ditanyakan gitu loh ke dosen, karena bahkan untuk memulai materi baru aja bingung gitu apa yang pengen ditanya. Terus juga yang kedua udah terbiasa juga belajar untuk mandiri, dan yang ketiga udah terbiasa untuk penasarannya. Nah, Kak Mades, aku pengen nanya nih, ini mungkin cukup intensif juga. Karena Kak Mades juga merupakan tutor di bidang ekonomi di Haro ini, apa sih Kak peran penting pelatihan intensif seperti yang ada di Haro Education dalam memastikan siswa-siswi menghadapi OSN? Silakan Kak Mades. Baik, makasih Zak. Jadi manfaat dari, karena saya juga ini ya sekarang jadi guru di Haro, jadi teman-teman di sini yang lagi ikut, kalau misalnya mau ikut boleh, mau daftar jadi peserta Haro itu. Jadi manfaatnya sebenarnya banyak banget. Pertama adalah dengan kita kenal dengan peserta-peserta lain. Jadi kita punya teman yang sama-sama belajar ekonomi, sama-sama tertarik, dan bisa membahas apa yang kita nggak tahu bareng-bareng. Terus dengan adanya tutor, dengan adanya teman-teman juga, kita jadi punya tempat untuk bertanya. Karena kadang waktu itu pas aku masih kelas 9, masih kelas 10 belum ikut pelatihan apa-apa gitu kan. Aku bingung mau nanya kemana gitu. Kadang nanya ke Google, jawabannya terlalu apa ya? Bahasanya kalau misalnya kita nanya ke Google kan bahasa expert gitu ya. Tapi dengan kita ikut pelatihan ini mungkin bisa dijelaskan konsepnya secara simpel, secara bertahap, sehingga pemahamannya bisa lebih bagus gitu. Terus dengan adanya teman-teman yang sama belajar ekonomi ini, jadi ada pengingat kalau misalnya motivasi kita untuk belajar ekonomi lagi nggak bagus gitu. Jadi kita jadi termotivasi lagi. Dan dengan adanya pelatihan ini juga karena ada silabusnya, kita jadi tahu mau belajar apa. Jadi kita belajarnya lebih terarah. Beda dengan kalau misalnya belajar sendiri itu walaupun bisa, tetapi kita bingung nih mau belajar apa selanjutnya, mau belajar karena kadang silabus dari OSN-nya itu sendiri juga kurang lengkap kadang ya. Jadi dengan ikut pelatihan mungkin bisa menangkal dari sisi itu. Oke Kak Mades, thank you. Jadi kalau misalnya aku rangkum, pertama kalau misalnya teman-teman tertarik ya untuk join di Haro Education, teman-teman ini pastinya ada wadah untuk tumbuh bersama dan bertanya. Udah gitu, bidangnya nih bareng nih. Terus juga teman-teman juga bersatu wadah sama Kak Mades gitu yang eh, medalis OSN. Kemudian juga yang kedua ada pengingat nih kalau misalnya nggak ada motivasi. Dan yang ketiga setidaknya ada arahan untuk belajar gitu loh. Karena kan silabus OSN itu sendiri juga eh, apa ya, kalau misalnya kita ikut dalam wadah ini kan jadi lebih terarah aja gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak Mades, gimana sih peran dukungan dari keluarga dan teman-teman dalam perjalanan Kak Mades dalam meraih medali OSN? Silakan Kak. Baik, alhamdulillah keluarga mendukung penuh dan mendoakan selama saya belajar ekonomi dan ikut lomba-lomba. Bahkan mendukung saya untuk kuliah di ekonomi dan juga mungkin insya Allah bisa berkarir di bidang ekonomi juga gitu. Jadi dengan doa dan dukungan dari keluarga ini, jadi saya lebih termotivasi gitu untuk belajar ekonomi. Dan teman-teman di sekolah juga sama, mereka juga mendukung dan mendoakan saya. Bahkan beberapa teman-teman saya juga ikut dengan saya ketika lomba-lomba gitu. Bahkan pernah pas itu, pas lagi ikut lomba Compact UI, lomba yang pertama kali saya menang tuh, saya kurang satu peserta, kekurangan peserta. Terus saya narik ketua OSIS di SMA saya untuk ikut lombanya, padahal dia nggak belum pernah belajar ekonomi gitu. Tapi akhirnya dia jadi belajar, jadi ikut berdoa, ikut zikir dan lain-lain, akhirnya bisa menang gitu dengan bantuan dia juga gitu. Jadi alhamdulillah ada support penuh dari keluarga dan teman-teman. Oke Kak Mades, thank you atas ceritanya. Nah, mungkin Kak Mades pertanyaan selanjutnya, apakah ada nggak sih momen atau pengalaman yang sangat-sangat berkesan bagi Kak Mades selama proses persiapan atau saat berkompetisi di OSN? Baik, jadi yang pertama tuh yang paling berkesan adalah pertama kali menang lomba, yaitu pas ikut komplek itu tadi ya. Mungkin dari tadi saya udah ceritain itu terus ya, karena emang itu yang paling berkesan. Karena saya kaget gitu, loh kok ini bisa lolos dari babak penyisihan, terus loh kok bisa tiba-tiba juara tiga gitu. Itu kaget banget. Dan dari situ saya jadi lebih pede untuk ikut lomba-lomba lain. Jadi walaupun saya tahu bahwa saya nggak ngerti materi banyak, saya tetap gas ikut lomba gitu. Dan alhamdulillah selanjutnya bisa menang gitu, bisa jalan-jalan kemana-mana. Terus satu lagi yang berkesan juga pas persiapan OSN. Jadi di sekolah saya kalau persiapan OSN tuh kita di karantina seminggu atau 2 minggu
dikumpulin bareng dengan anak-anak Olimpiade lain. Nah, di situ adalah kesempatan untuk bisa ngejar materi-materi yang nggak sempat dipelajarin karena sibuk belajar sekolah. Dan di situ saya bisa belajar bareng sama teman-teman saya, bisa saling nanya, saling jelasin materi, dan sering saling latihan soal. Jadi walaupun secara teori itu harusnya bersaing gitu kan, karena menang di OSN kan individual gitu. Cuman sebenarnya kita nggak bersaing gitu. Kita saling membantu sama-sama lain, satu sama lain untuk sama-sama belajar dan latihan soal gitu. Oke Kak Mades, thank you. Jadi kalau misal dirangkum, pengalaman berkesan itu lagi-lagi di Comeback FEBUI ya, karena Comeback FEBUI itu juga merupakan lomba besar pertama kali yang Kak Mades menangkan. Kemudian juga yang kedua adalah di momen karantina, yang seharusnya secara teori itu kalau kata Kak Mades harusnya tuh individualis gitu kan, karena kita masing-masing kompetisi ya, jadi harus kompetitif. Tapi justru di momen karantina bisa jadi tempat belajar bareng gitu loh untuk materi dan latihan soal. Oke Kak Mades, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Menurut Kak Mades nih ya, apa yang menjadi kunci utama keberhasilan dalam OSN? Apakah itu kerja keras, atau strategi belajar, atau mungkin ada faktor lain nih Kak? Mungkin Kak Mades silahkan. Baik Zaki, mungkin dari yang tadi udah pernah saya bilang bahwa kita harus berdoa dan juga berusaha gitu. Karena ada faktor yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Jadi eh, doa dari teman-teman, dari keluarga, dan dari saya sendiri, saya yakin itu berperan penting. Dan saya juga beserta dengan doa itu nggak cuma doa aja, saya juga berikhtiar, juga berusaha, dan saya belajar materi-materi dan lain-lain. Tapi menurut saya dari usaha itu mungkin yang paling besar perannya, eh, perkiraan saya adalah rasa penasaran gitu. Karena dengan rasa penasaran ini saya jadi ibaratnya jadi nothing tulus gitu. Mau menang mau enggak yang penting pertanyaan saya terjawab gitu pas ikut OSN. Dan itu juga jadi motivasi saya untuk terus belajar. Walaupun nggak menang, kadang orang kalau misalnya targetnya menang, sekali nggak menang tuh jadi hilang gitu kan motivasinya. Tapi karena target saya dari awal itu bukan menang, tapi untuk menjawab pertanyaan saya di bidang ekonomi, jadi motivasi saya ada terus sampai sekarang. Masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab, bahkan saat kita ikut kuliah di ekonomi gitu kan. Oke, Kak Mades, thank you. Jadi kalau misalnya aku rangkum, untuk menjadi apa ya, kunci utama keberhasilan dalam OSN itu, Kak Mades bilang bahwa ada doa dan usaha yang mungkin ada beberapa faktor yang nggak bisa dikendalikan oleh Kak Mades, kemudian juga dukungan doa dari orang tua, teman, dan diri sendiri itu juga peran apa ya, bercukup peran penting gitu loh. Dan juga dari sisi usaha, mungkin dari tujuannya Kak Mades itu sendiri adalah ingin menjawab rasa penasaran, jadi sampai sekarang motivasinya itu selalu ada. Nah, itu merupakan kunci utama keberhasilan dalam OSN versi Kamades. Nah, mungkin ya Kamades untuk pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya itu, bagaimana metode pengajaran Kamades dalam membantu siswa memahami materi di Haro Education? Mungkin Kamades boleh jawab. Baik Zaki, karena saya juga sekarang jadi tutor di Hero Education ini di bidang ekonomi. Jadi selama saya mengajar tuh yang paling saya fokuskan adalah gimana teman-teman bisa paham benar dengan materinya. Jadi nggak cuma hafal dengan materinya, tapi juga paham. Dan menurut saya cara untuk paham itu adalah saya jelaskan dengan kata-kata yang simple. Jadi bukannya kita menghafal kata-kata teknis, menghafal jargon-jargon, bukan itu. Maksud saya dengan paham itu adalah kita bisa menjelaskan materinya ke orang lain dengan kata-kata yang simple gitu. Dan sisi selanjutnya yang tidak kalah penting adalah ketika kita paham tuh, ketika kita biarin kita nggak asah lagi, maka pemahaman kita akan turun gitu. Jadi kita juga perlu latihan. Itu yang kedua. Dan saya mengencourage teman-teman untuk ketika di kelas menjawab soal dan lain-lain, agar teman-teman ada latihannya juga gitu. Dan yang ketiga, saya membebaskan siswa untuk bertanya kapanpun saat di kelas. Jadi misalnya saya lagi nerangin, teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung raise hand, bisa langsung open mic, bisa langsung ditulis di kolom chat gitu. Karena pertanyaan ini menurut saya adalah hal yang sangat penting dalam mendorong belajar. Karena ketika kita bertanya, artinya ada hal yang kita nggak tahu. Dan kita belajar itu harusnya fokus ke hal yang kita nggak tahu itu. Gitu. Jadi itu sih. Oke, Kak Mades, thank you banget atas metodenya. Mungkin juga teman-teman juga ingin berterima kasih kepada Kak Mades karena udah dikasih tahu nih metodenya. Nah, karena kita udah berada di penghujung pertanyaan,
Sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak ke Mades atas cerita dan tipsnya yang sangat menginspirasi. Tentunya juga teman-teman di sini mendapatkan banyak wawasan baru ya tentang gimana sih cara mempersiapkan diri menghadapi OSN versi Mades. Nah, untuk sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, teman-teman yang hadir di Zoom yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya, baik itu langsung raise hand ataupun tulis kolom di chat gitu. Mungkin teman-teman ada yang pengen tanya selama 15 menit ke depan. Oke, di aku udah ada yang nanya nih Kak, tapi lewat private Zoom chat, dia nanya gini Kak, apakah ada teknik khusus yang Kak Madis gunakan untuk menghafal atau memahami konsep-konsep rumit di bidang ekonomi? Karena kan materi ekonomi itu nggak ada di sekolah Kakak. Boleh Kak Madis dijawab? Oh, baik, Zak. Jadi, saya jarang ngehafal sih sebenarnya. Saya kayaknya hafalannya jelek banget. Jadi, saya fokus ke mahamin materinya. Dan cara saya mahamin adalah, saya pertama baca sekali, tapi bacanya teliti gitu. Jadi, saya nonton video, saya habis nonton video itu, saya cek apakah saya bisa ngejelasin ke diri saya sendiri apa materi yang tadi ada gitu. Dan ketika saya ada keraguan sekecil apapun tentang materinya, saya langsung catat gitu, apa aja yang saya raguin dari materinya, apa yang nggak sesuai dengan logika yang udah saya pelajarin dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Karena ketika saya pas itu mindsetnya tuh gini, saya yakin kalau saya bisa jelasin pakai pemahaman saya harusnya. Jadi ketika ada yang nggak bisa saya jelasin, pasti ada yang salah dari pemahaman saya, kayak gitu kan. Jadi saya selalu tulis apa yang nggak bisa saya pahamin, terus saya tanya ke Google, ke ChatGPT, ke teman-teman ataupun ke guru saya gitu. Jadi dengan itu ada keraguan sekecil apapun saya tanya, akhirnya saya bisa paham dengan lebih bagus. Misalnya adalah kayak gini, apa ya? Misalnya kenapa kurva demand itu bergeser? Nah, ini mungkin terlalu dalam ya. Cuman ini mungkin contoh simpelnya adalah kenapa kurva demand bergeser ke kanan atas. Jadi saya ini baru paham ke pas kuliah gitu. Jadi sebenarnya kurva demand bergeser itu adalah kenaikan demand di setiap harga. Itu mungkin teman-teman ada yang bingung tentang perbedaan antara pergeseran dan pergerakan di demand. Jadi ketika kita bergerak ke sepanjang kurva adalah ketika demand ini berubah disebabkan oleh harga. Sedangkan ketika demand ini bergeser adalah demand ini berubah oleh faktor yang bukan harga, sehingga di setiap harga demand-nya itu naik. Kayak gitulah contohnya. Oke, Kak Madis, thank you banget nih. Tadi juga udah disimpulkan dengan contoh kurva demand. Nah, mungkin Kak Madis ini juga ada yang bertanya nih lewat Zoom chat private di aku. Kak Madis pengen nanya deh, apa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh peserta OSN saat belajar dan bagaimana menghindarinya? Nah, gimana tuh Kak Madis? Silakan Kak. Oke, jadi mungkin kesalahan pertama adalah terlalu takut. Saya juga dulu pernah ngalamin ini. Jadi terlalu takut akan banyaknya hal yang nggak bisa dikendalin gitu. Karena kadang emang soal OSN tuh agak random. Artinya banyak soal-soal yang misalnya tiba-tiba ada soal tentang kapan OSN didirikan, tentang siapa pendiri OSN dan lain-lain. Itu pernah ada soalnya kayak gitu. Tapi teman-teman jangan takut tentang itu karena teman peserta lain juga nggak paham tentang itu. Jadi teman-teman fokus aja ke pemahaman ekonominya gitu. Teman-teman fokus ke itu sehingga pemahamannya bisa lebih bagus dan chance-nya untuk menang juga lebih gede. Selanjutnya kesalahannya adalah terlalu ngafal dan kurang memahami. Jadi eh, dulu pernah sih diajarin ada singkatan-singkatan untuk menghafal misalnya apa kebijakan ekonomi ekspansif. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita paham, kita nggak usah ngafalin itu gitu. Karena misalnya kita paham tentang konsep supply demand, tentang pertumbuhan ekonomi itu terjadi ketika demand bergeser ke kanan atau supply bergeser ke kanan. Sehingga ketika kita ditanya apa yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, kebijakannya apa aja, yaitu kebijakan yang menyebabkan antara kebijakan yang menyebabkan supply bergeser ke kanan atau demand bergeser ke kanan. Nah, dari situ teman-teman bisa cari gitu, apa aja kebijakan dari pemerintah maupun dari bank sentral yang bisa menyebabkan itu, kayak gitu.
Oke, Kak Mades, thank you atas jawabannya. Nah, Kak Mades, di sini ada yang bertanya, sekaligus ada dua pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan satu dulu ya. Pertanyaan satunya, strategi apa yang Kak Mades gunakan saat menjawab soal-soal Olimpiade, terutama untuk soal-soal yang butuh analisis mendalam? Itu pertanyaan pertama nih, Kak Mades. Pertanyaan keduanya, sama mau minta tips khusus untuk mengelola waktu selama mengerjakan soal. Boleh Kak Mades dijawab? Oke, ini salah satu hal yang saya juga kewalahan pas OSN maupun pas kuliah gitu, manajemen waktu pas ujian. Jadi sekarang cara saya adalah fokus ke yang gampang dulu. Jadi yang bisa kita kerjain dengan gampang, kita kerjain dulu semuanya. Habis itu kalau misalnya ada sisa waktu, kan kita punya banyak waktu nih setelah ngerjain yang gampang. Dan pas teman-teman ngerjain yang gampang ini, teman-teman jangan sangat teliti. Jadi teman-teman kerjain aja lewat. Karena nanti ada waktu untuk teman-teman balik lagi ke soal-soal itu gitu. Setelah itu teman-teman baru punya banyak waktu untuk kerjain soal yang lumayan kompleks. Teman-teman ngerjainnya tenang, tarik nafas gitu. Karena kalau panik nanti pemahamannya hilang semua gitu. Jadi teman-teman kerjain dengan tenang. Kalau misalnya butuh konsep yang banyak, teman-teman gambar aja gitu. Gambar misalnya perlu pakai kurva apa aja, gerak kemana aja. Nah, baru di akhir setelah semua soal kejawab, teman-teman cek lagi berkali-kali. Dan mungkin salah satu cara saya untuk ngecek adalah ceknya dari belakang ke depan. Jadi bukan dari depan ke belakang, saya cek dari belakang ke depan, gitu sih. Kalau misalnya pilihan ganda ya. Oke, Kak Mades, thank you atas pertanyaannya, atas jawabannya. Nah, mungkin di sini yang ingin bertanya juga pengen follow up kalau misalnya pertanyaan pertama, strategi Kak Mades saat menjawab soal yang membutuhkan analisis mendalam tuh gimana tuh, Kak? Kalau tadi kan manajemen waktunya ngerjain yang gampang dulu nih. Kalau misalnya yang membutuhkan analisis mendalam gimana, Kak, strateginya? Baik, untuk soal yang membutuhkan analisis yang mendalam. Contohnya ada contoh soalnya nggak gitu mungkin. Tapi secara garis besar sih ya karena kita misal pas belajar udah fokus ke pemahaman, harusnya ketika butuh analisis yang mendalam ya cuman mengandalkan pemahaman yang kita udah pelajarin terus tinggal ada waktu gitu untuk kita bisa ingat dengan pemahaman-pemahaman yang kita udah pahami. Terus kita aplikasikan aja gitu. Mungkin kalau misalnya ada follow up pertanyaan contoh soalnya kayak gimana boleh. Oke, thank you Kak Mades. So far belum ada tanggapan lagi nih dari si penanya. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Mades. Kak Mades kan tadi kan bilang yang nyebutin kalau misalnya saat konsep belajar itu ada konsep trade-off gitu loh. Jadi Kak Mades mengejar materi OSN sedangkan juga ada hal-hal yang dikorbankan seperti belajar untuk materi sekolah, apalagi Kak Mades IPA itu jadi terkorbankan. Nah, gimana sih Kak Mades apa ya? Risiko gitu loh dari trade-off tersebut atau mungkin Kamades menjawab itu semua dengan balance. Jadi Kamades harus balance juga nih di antara yang dikorbankan gitu. Mungkin Kamades bisa jawab, Kak. Oke, jadi yang pasti kalau misalnya saya ada tanggung jawab di organisasi atau di pelajaran sekolah, misalnya ada PR dan lain-lain itu jadi prioritas gitu. Jadi saya selesaiin itu dulu, baru deh kayaknya saya pas itu malah ngutamain pelajaran sekolah gitu. Jadi saya pastiin bahwa pelajaran sekolah saya tetap ngerti. Nah, baru habis itu kalau ada sisa waktu saya belajar OSN. Kalau saya sih pas itu gitu. Cuman bagusnya teman-teman tetap sisain waktu untuk belajar OSN sih. Oke, Kak Mades. Thank you atas pertanyaannya. Thank you atas jawabannya, sorry. Nah, mungkin dari teman-teman ada lagi yang pengen bertanya bisa lewat dalam kolom chat ataupun raise hand. Oke, kita tunggu selama 30 detik ke depan. Nah, ini ada yang bertanya dari Kak Nicholas. Kak, izin bertanya, teknik belajar apa yang Kakak gunakan saat mau OSN? Nah, mungkin ini udah, apa ya, udah Kak Mades jelaskan berkali-kali. Mungkin Kak Mades bisa simpulkan lagi nih, Kak. Oh, baik, baik, boleh. Nggak apa-apa. Jadi saya paling suka tuh nonton video YouTube sih paling. Jadi saya nonton-nonton video gitu walaupun kayaknya kalau saya lihat-lihat lagi sebenarnya kurang efektif gitu karena di YouTube itu kan ditransfer pemahamannya dari pemahaman orang itu bukan pemahaman utuh yang ada di bukunya gitu.
Tapi ya pas itu saya tekniknya pakai nonton video karena dengan nonton video itu saya jadi nggak bosen dan bisa belajar lama. Tapi kalau mungkin saya bisa belajar dari kelas 10 lagi, saya mungkin belajar gimana caranya saya bisa baca buku. Jadi saya bisa dapat pemahaman yang lebih dalam lagi pas ngejawab soal-soal OSN gitu. Dan pemahaman ekonomi secara general. Dan di kuliah ini saya juga udah mulai belajar gimana caranya baca buku. Termasuk pas bikin materi untuk ngajar gitu. Saya baca-baca lagi bukunya dan oh iya ternyata konsepnya kayak gini gitu. Bahkan saya baru paham pas kuliah gitu. Banyak hal yang saya baru paham pas kuliah. Gitu. Oke, Kak Mades, thank you atas jawabannya. Nah, itu sumbernya udah aku cantumin ya di Zoom chat. Baik, karena keterbatasan waktu, kita akhiri saja pertanyaannya, sesi pertanyaan ini. Nah, sebelum kita akhiri, terdapat sertifikat nih bagi teman-teman yang mengikuti sharing session hari ini hingga akhir. Nah, untuk sertifikatnya aku cantumin di Zoom chat ya. Mungkin sama Kak Mega boleh dibantu untuk linknya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kamades dan seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Nanti juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi link sertifikatnya untuk mendapatkan sertifikatnya dan juga nanti mungkin ada QR code yang tertera. Nah, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah datang pada webinar kali ini. Kami harap teman-teman mendapatkan wawasan baru dan semangat untuk terus berprestasi nih, kayak Kamades gitu. Jangan lupa juga follow Instagram Haro Education dan ikuti terus program-program kami lainnya. Sampai jumpa di acara Haro Education berikutnya dan selamat menikmati liburan teman-teman ya. Ya, terima kasih banyak Zaki, terima kasih banyak Kak Mega dan teman-teman yang udah datang di sore ini.